Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Utami dengan NIM 642111288 kelas 646A06. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan laporan riset dan analisis validitas dan reliabilitas saya dengan judul penelitian pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada platform kandidat college. Kerangka berpikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan dalam mengorganisasikan dan menganalisis suatu pemikiran penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian laporan saya. Yang pertama yaitu ada variabel X1, yaitu merupakan kecerdasan emosional. Lalu ada variabel X2, yaitu disiplin kerja, dan ada variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Sebelum memaparkan analisa validitas dan reliabilitas, saya ingin menjelaskan terkait dengan objek riset dari penelitian saya. Saya melakukan riset di platform digital bernama Kandidat College. Kandidat College merupakan platform digital yang bergerak di bidang pendidikan dan juga edukasi untuk membantu para pelajar Indonesia di mana mengasah kemampuan dan keterampilannya dalam bidang pendidikan yang diminati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terkait dengan pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada platform Kandidat College. Pembahasan pertama membahas terkait dengan variabel X1 yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan suatu kecerdasan yang merujuk kepada kemampuan seseorang untuk dapat mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, lalu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan kemampuan untuk dapat mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Pembahasan kedua membahas terkait dengan variabel X2 yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta mampu menjalankan dan tidak mengelak atau menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan pada pekerjaan. Pembahasan terakhir yaitu berkaitan dengan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Kinerja merupakan suatu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka platform Kandidat College ini perlu mempertimbangkan berbagai program pengembangan yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis saja, tetapi juga pada peningkatan kecerdasan emosional dan penguatan disiplin kerja. Memasuki pembahasan uji validitas. Uji validitas merupakan suatu metode untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi-fungsi ukurannya. Semakin tinggi suatu validitas alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai sasarannya. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah suatu jawaban dari kuesioner ini benar-benar cocok atau valid dalam digunakan dalam suatu penelitian. Dasar pengambilan suatu uji validitas dapat dilakukan dengan cara yaitu jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka variabel suatu pernyataan dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pertanyaan atau pernyataannya dinyatakan tidak valid. Lalu, melihat nilai signifikan, yang pertama yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Sedangkan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka pernyataan atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebelum melakukan uji validitas, harus menyebarkan terlebih dahulu yaitu kuesioner. Dari data ini adalah data kuesioner dan pernyataan terkait dengan jawaban dari responden karyawan Kandidat College yang berjumlah 40 sampel. Di mana instrumen skalanya yaitu nilai 1 berarti sangat tidak setuju,
nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan nilai 5 yaitu sangat setuju. Kuesioner tadi kemudian dipindahkan lalu dirapikan di Excel dengan memisahkan variabel X1, X2, dan variabel Y, di mana variabel X1 ini di Excel yaitu kecerdasan emosional dengan 17 pernyataan, kemudian dilakukan penjumlahan data dengan skor total. Lalu berikutnya ada variabel X2 yaitu disiplin kerja, di mana terdapat 14 pernyataan, kemudian penjumlahan datanya tersebut dilakukan penjumlahan dan disebut dengan skor total. Selanjutnya yaitu ada variabel Y, kinerja karyawan, di mana di data ini ada 15 pernyataan, kemudian dilakukan penjumlahan dari data-data tersebut dan dilakukan rumus Excel yaitu skor total dari data-data ini. Lalu setelah dirapikan dengan dilakukan penjumlahan skor total dari pernyataan-pernyataan tadi, kemudian kita memasuki aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS statistik versi 23. Lalu setelah dibuka SPSS, baru saya memasukkan data Excel yang tadi ke SPSS, lalu memasukkan data variabel saya yang X1 yaitu kecerdasan emosional ke variabel view, di mana yang data tersebut berjumlah 17 pernyataan dan 40 responden. Di data view tadi kan masih menggunakan var 0000, lalu datanya masih menggunakan 2 angka di belakang. Maka kita akan mengubahnya ke variabel view dengan nama yang tadi var 000 menjadi P serta angka desimalnya dirubah menjadi 0. Menggantikan var 000 bisa menggunakan manual atau menggunakan cara yang lebih praktis, di mana dengan mengklik judul name kolomnya dari var 0000 hingga terblok berwarna kuning, lalu bisa menggunakan tools Ctrl F dan nanti akan muncul yaitu find and replace. Lalu kita pilih replace dan ketikkan var 0000 seperti yang ada di contoh ini menjadi nama P. Kenapa nama P? Karena nama P merupakan inisial dari pernyataan atau pertanyaan. Lalu setelah itu kita klik replace all, lalu kita close. Lalu nama terganti dengan P1 sampai P17 dan kolom terakhir yaitu diberi nama total atau total X1 dan desimalnya juga jadi 0. Lalu kembali ke data view dan nama var 0000 tadi sudah berubah menjadi P, dan untuk menghitung uji validitas caranya yaitu kita melakukan klik analyze. Kemudian klik correlate lalu klik bivariate. Data ini kita bisa menggunakan tools yaitu Ctrl A lalu masukkan semuanya yang diterblok ke variabel dari P1 sampai 17 dan skornya. Lalu dipindahkan ke sebelah kanan dan pastikan dari correlation coefficient-nya yang personnya ini terchecklist, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul output dokumen correlation-nya, lalu kita perbesarkan dari data, lalu kita bisa melihat suatu data ini valid atau tidaknya dari suatu item. Dari data ini ada P1, P2, dan seterusnya, ini merupakan item atau pernyataan yang dimiliki. Kemudian ada nama person correlation atau nilai korelasi, atau bisa kita sebut dengan nilai Hartung. Lalu ada nilai signifikansi, lalu ada nilai N yaitu adalah jumlah respondennya yang berjumlah 40 orang. Lalu kita masuk ke kolom nilai total X1 di mana kolom tersebut di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item valid atau tidak bisa dengan menggunakan cara pertama yaitu membandingkan antara R hitung dengan nilai R tabel. Dengan nilai R tabel yaitu menggunakan nilai R tabel pada sampel ini menggunakan 40 orang dengan tingkat signifikasi yaitu 5%.
Dan hal tersebut dihitung dengan rumus yaitu DF sama dengan N dikurang 2. N-nya yaitu 40 dikurang 2 sama dengan 38. 38 di R tabel yaitu adalah 0,3120. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Di dalam data pertama yaitu nilai R hitungnya 0,751 lebih besar dari R tabel 0,3120, otomatis item pertama dinyatakan valid menggunakan cara pertama. Lalu kemudian item kedua kan 0,537 lebih besar dari 0,3120, maka dinyatakan valid. Harus melihat satu-satu nilai korelasi dari pernyataan yang dimiliki untuk mengetahui apakah item itu valid atau tidak. Lalu cara kedua bisa menggunakan nilai signifikansi, yaitu jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid, dan jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kita bisa melihat dari item nomor 1, yaitu nilai signifikasinya kan 0,0000, jadi lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan valid. Kemudian kita bisa lihat item-item berikutnya untuk dapat mengetahui apakah suatu data ini valid atau tidak dengan menggunakan nilai signifikansi. Ini adalah data validitas dari X2 yaitu disiplin kerja. Lalu ini adalah data validitas dari variabel Y yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya kita memasuki uji reliabilitas, yaitu merupakan suatu indeks untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran ini memberikan hasil yang konsisten. Di mana pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Cronbach's dari alfanya ini lebih besar dari 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan handal atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's alpanya ini lebih kecil dari 0,60, maka instrumen kuesionernya tidak reliable atau tidak handal. Lalu selanjutnya kita ke SPSS, lalu kita ke data view kembali seperti data Excel yang tadi kita masukkan, kemudian kita pilih analyze. Lalu selanjutnya kita klik scale, lalu kita klik ke reliability analyze. Bisa dilihat semua total item ada, cuman bedanya yang dipindahkan di kanan hanya item saja, yaitu di sini P1 sampai 17. Untuk totalnya tidak dipindahkan. Kita bisa menggunakan Ctrl A, tetapi dari totalnya tidak usah dipindahkan. Kemudian kita pilih statistik yang ada di atas. Kemudian checklist scale if item delete, lalu kita pilih continue. Dan modelnya pastikan alpha, kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul hasil uji reliability statis, kemudian kita lihat nilai Cronbach's alphanya dan end of item, di mana Cronbach's alpha ini yaitu X1 merupakan kecerdasan emosional dengan nilai 0,923, dan end of itemnya atau jumlahnya dari pernyataan ini sebanyak 17 item. Dikatakan reliable jika Cronbach's alpanya ini lebih besar dari 0,06. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai 0,923 ini lebih besar dari 0,06. Maka otomatis item ini dikatakan reliable. Berikut ini adalah hasil hitung reliabilitas dari X2 yaitu disiplin kerja. Dan ini adalah data Y yaitu dari reliabilitas kinerja karyawan. Kesimpulannya dari uji SPSS ini dinyatakan baik itu data X1 yaitu kecerdasan emosional, X2 disiplin kerja, dan Y kinerja karyawan pada platform kandidat college yaitu valid atau bisa kita lihat datanya ini. Lalu kemudian untuk uji reliabilitas dari mulai data X1 yaitu kecerdasan emosional, X2 disiplin kerja, dan Y kinerja karyawan, dari uji reliable-nya bisa kita lihat bahwa data tersebut adalah reliable.
Pembahasan kali ini membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini merupakan suatu serangkaian pengujian yang dilakukan terkait dengan model regresi yang digunakan dalam suatu penelitian untuk dapat memenuhi syarat-syarat dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 3 macam, yaitu dari mulai uji normalitas, kemudian ada uji multikoliniaritas, dan uji heterokedasitas. Dengan melakukan uji asumsi klasik ini, peneliti dapat memastikan untuk dapat menganalisa secara tepat terkait dengan judul yang diambil oleh peneliti, yaitu adalah pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada platform kandidat knowledge. Sehingga hasil dari analisis uji asumsi klasik ini dapat dilakukan dan dapat diinterpretasikan dengan baik dan secara akurat. Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu variabel independen dan juga variabel dependen yang mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal, sehingga pemilihan statistiknya dapat dilakukan dengan tepat. Pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Pertama, kita melakukan olah data dengan Microsoft Excel dari jumlah responden X1, X2, dan Y. Kemudian, kita membuka aplikasi SPSS, lalu kita masuk ke variable view untuk dapat mengubah kolom name menjadi X1, X2, dan Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 dan menambahkan keterangan label sesuai dengan judul yang diambil. Judul yang diambil yaitu X1 merupakan kecerdasan emosional, X2 disiplin kerja, dan Y yaitu adalah kinerja karyawan. Kita masuk ke data view, kemudian pilih analyze, lalu regression, dan klik linear. Lalu kita di linear regression, kita masukkan variabel Y ke dependen yaitu kinerja karyawan, dan X1 dan X2 ke independen yaitu kecerdasan emosional dan disiplin kerja. Lalu kita klik save, pilih Ustarder digit, lalu kita klik continue dan kita pilih OK. Nanti akan keluar hasilnya, lalu masuk ke analyze, pilih non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs dan klik satu sampel KS. Di mana kita sudah mempunyai variabel baru yaitu Ustarder-digit yang tadi, kemudian dimasukkan ke sebelah kanan lalu kita klik OK. Diperhatikan sekarang signifikansinya bermasalah karena data tidak berdistribusi normal. Di dalam tabel ini datanya di bawah 0,05 yaitu 0,23, dan sekarang bagaimana sih solusinya? Jadi kita masuk kembali ke data view yang tadi, kemudian diulang kembali dengan cara klik analyze, lalu kita masuk ke regression dan klik linear. Kita klik menu statistik, kita keluarkan dengan mengaktifkan case view diagnostiknya dengan mengeluarkan angka 3 yaitu standard definitions. Lalu kita lihat apakah data dari tabel tersebut berubah atau tidak, lalu kita klik continue dan klik OK. Maka data akan keluar hasilnya dan kita bisa lihat di tabel case views diagnostik. Ada satu tambahan, ternyata di number 18 ini residualnya tinggi, maka kita akan kembali ke data view yang tadi, lalu kita ke baris ke-18 dengan melakukan klik kanan dan kita pilih cut. Lalu kita ke data analyze, ke regression, lalu kita klik linear, lalu kita klik OK, lalu nanti datanya akan muncul. Lalu kita pilih analyze ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog dan pilih one sample KS. Dan kita jangan lupa kembalikan Ustarder digits-nya yang lama tadi, kemudian digantikan ke Ustarder digit-nya yang baru, karena datanya sudah mengeluarkan case nomor 18 tadi. Lalu kita klik ke sebelah kanan, lalu kita klik OK.
Lalu kita melihat datanya menjadi 0,41 yang dimana masih di bawah 0,05. Maka solusinya yaitu kita keluarkan lagi dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu kita klik Linear dan pilih Statistik. Kemudian kita masuk ke aktifkan Case Views Diagnostiknya, lalu kita turunkan menjadi 2,5. Lalu kita klik Continue dan OK. Lalu kita melihat nih case mana saja yang harus dikeluarkan, dan di sini yaitu case nomor 18, dan kita masuk lagi ke nomor 18 yang tadi. Lalu kita buang dengan mengklik sebelah kanan, lalu kita pilih cut. Lalu kita masuk ke data, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu kita klik Linear, maka akan muncul hasilnya. Lalu kita pilih Analyze, klik Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialogs, dan kita pilih One Sample KS. Lalu kita keluarkan ustarder digitnya yang lama, kita masukkan ke ustarder digit yang baru, yang paling bawah, lalu kita klik ke kanan, lalu kita klik OK. Dan kita bisa melihat nilai signifikansinya pada tabel ini bernilai 0,079. Berarti di atas 0,05. Maka data tersebut kita katakan bahwa berdistribusi normal. Pembahasan selanjutnya yaitu uji multikoloniaritas. Uji multikoloniaritas merupakan suatu teknik dalam regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana nih variabel independen yang digunakan saling berkaitan satu sama lain. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji multikoloniaritas, kita dapat melihat dari nilai toleransinya. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoloniaritas. Lalu kita bisa melihat nilai FIF, yaitu jika nilai FIF-nya lebih kecil dari 10,0, maka artinya tidak terjadi multikoloniaritas. Kita masuk ke data Excel yang tadi, lalu kita ke aplikasi SPSS, kita jumlahkan hasil X1, X2, dan Y, lalu kita pilih Analyze, kita ke Regression dan klik Linear. Lalu kita muncul kontak linear regression, kita pilih variabel Y-nya yaitu kinerja karyawan, ke dependent, dan kemudian pilih variabel X1 yaitu kecerdasan emosional, dan X2 yaitu disiplin kerja ke kotak independence. Lalu kita ke statistik, lalu kita hilangkan checklist estimate dan model fitnya, lalu kita checklist pada collinearity diagnostik, dan kita klik continue dan kita klik OK. Kita bisa melihat output dari uji multikoliniaritas dengan kriteria yang sesuai karena nilai toleransinya yaitu 0,354 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF yaitu 2,828 lebih kecil dari 10, maka bisa kita simpulkan bahwa dari data tersebut tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Uji heterokedasitas merupakan suatu teknik yang digunakan dalam analisis regresi yang digunakan untuk dapat mengevaluasi apakah kesalahan atau residualnya dari model regresi ini memiliki varian yang tidak konstan dan sepanjang nilai-nilainya ini apakah prediktor atau variabel independennya. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji heterokedasitas ini. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Dan jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Memindahkan data penelitian dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS dengan mengklik Analyze lalu ke Regression, lalu kita klik Linear, maka kita akan memindahkan data dengan variabel Y yaitu kinerja karyawan ke dependent, dan X1 yaitu kecerdasan emosional, dan X2 yaitu disiplin kerja ke variabel independent.
Lalu kita pilih ke save, lalu kita tandakan centang ke Unstarter DZ. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Lalu kita ke data view, lalu kita klik transform, lalu kita klik bagian compute variable. Pada kotak target variabelnya kita tulis dengan nama yaitu res2. Lalu kita ke numeric expression, kita masukkan rumus yaitu abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Lalu kita pilih OK. Lalu kembali ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita pilih linear. Setelah itu keluarkan variabel Y yaitu kinerja karyawan dari kotak dependent dan kita gantikan dengan res2 yang sudah kita buat melalui proses transformasi yang tadi. Lalu kita pilih save dan hilangkan tanda centang pada Unstarter DZ. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Sekarang muncul output yang digunakan yaitu kita dapat melihat kolom koefisien terlihat dari nilai signifikansinya yaitu variabel X1, kecerdasan emosional dengan nilai 0,283 dan X2 yaitu disiplin kerja dengan nilai 0,143. Maka datanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.